Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah mengendalikan keinginan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 15 berkata, "Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Mari kita mulai renungan kita. Oleh sekelompok orang, keinginan diposisikan sebagai sumber masalah terjadinya dosa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyak kejahatan terjadi karena adanya keinginan. Seseorang membunuh karena memiliki keinginan untuk memiliki harta orang lain. Itu sebabnya, jika ingin bebas dari kejahatan, maka keinginan perlu ditiadakan dalam kehidupan. Segala hal yang berkaitan dengan keinginan harus ditiadakan sedemikian rupa. Glamornya dunia perlu dihindari agar tidak tercipta keinginan dalam kehidupan. Faktanya, keinginan adalah anugerah dari Tuhan. Mandat Tuhan agar manusia dapat memelihara bumi, maka keinginan adalah kelengkapan untuk melaksanakan mandat tersebut. Namun ketidaktaatan manusia kepada Tuhan telah menyimpangkan keinginan. Akibatnya, fokus keinginan bukan lagi kepada Tuhan, namun kepada diri sendiri. Yakobus mengajak kita menerima fakta bahwa keinginan yang telah menyimpang, memang akan terus mengarah kepada dosa. Ia menulis bahwa, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam hal ini,
Seseorang perlu paham bahwa keinginan berada pada posisi sebagai perlengkapan untuk melaksanakan mandat Tuhan. Keinginan bukan pengendali kehidupan, namun alat untuk melaksanakan mandat Tuhan. Itu sebabnya, keinginan perlu ditata sedemikian rupa agar menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Memang terasa mustahil melakukannya. Dosa telah menyimpangkan keinginan secara total untuk terus terarah kepada dosa. Ini yang terus-menerus kita saksikan di bumi. Bahkan meniadakan pun, tidak memberikan jaminan apapun. Tanpa adanya keinginan kehidupan justru akan terhenti untuk dinikmati keindahannya. Syukur kepada Allah, jika penebusan yang telah dilakukannya dalam Yesus Kristus, memungkinkan orang-orang percaya untuk memulihkan, agar keinginan dapat dikendalikan untuk taat kembali kepada Allah. Orang percaya pada posisi bisa mengendalikan keinginan, agar kembali menjadi sarana bagi manusia untuk melaksanakan mandat memelihara dan mengelola bumi. Keinginan itu anugerah, keinginan itu wujud perasaan untuk menciptakan sesuatu yang baik di masa depan. Keinginan perlu dikendalikan, sebab rentan mengarah kembali kepada dosa. Secukupnya, menjadi kata kunci agar kita tidak kebablasan dalam melakukan segala sesuatu. Bukankah segala hal yang berlebihan itu tidak baik, bahkan hal yang kita pikir baik, jika berlebihan akan tetap menjadi tidak baik? Arahkan keinginan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Segala kebaikan dan anugerah berasal dari Allah. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nas hari ini menggarisbawahi bahwa segala kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah, yang disebut sebagai Bapa segala terang. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa meraih kebaikan atau pencapaian tanpa campur tangan dan anugerah Allah. Ungkapan, padanya tidak ada perubahan atau bayangan, karena pertukaran, menekankan sifat konstan dan konsisten Allah. Ini berarti karakter dan kasih Allah tidak terpengaruh oleh perubahan waktu, situasi, atau keadaan. Allah adalah sumber kestabilan dan keandalan dalam hidup kita. Anugerah yang sempurna yang diturunkan dari Allah sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Bahkan jika pada awalnya tidak kita mengerti atau sukai. Ungkapan, Bapa segala terang, menyoroti sifat Allah sebagai sumber cahaya, kebijaksanaan, dan kemurahan-Nya. Allah memberikan kebaikan kepada kita tanpa pamrih. Dan anugerah-Nya selalu sempurna dan sesuai dengan rencana-Nya yang baik. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersandar sepenuhnya pada Allah sebagai sumber kebaikan dalam hidup kita. Ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, tetapi untuk mempercayai Allah sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang sumber kebaikan dalam hidup kita, yaitu Allah, dan untuk hidup dalam ketergantungan dan penyerahan kepadanya. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, asal-usul segala kebaikan. Penulis menekankan bahwa setiap kebaikan dan anugerah yang kita terima berasal dari Allah, yang disebut sebagai Bapa segala terang. Hal ini menyoroti pentingnya mengakui Allah sebagai sumber segala berkat dan kebaikan dalam hidup kita. Kedua, ketidakberubahan Allah. Ungkapan bahwa pada Allah tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran menggambarkan sifat konstan dan konsisten Allah. Ini menunjukkan bahwa karakter Allah tidak terpengaruh oleh perubahan situasi atau kondisi. Dalam perubahan dan ketidakpastian hidup, kita dapat mencari kestabilan dan keandalan dalam Allah. Ketiga, syukur dan pengakuan. Pernyataan ini mengajak kita untuk bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan yang kita terima dalam hidup.
karena semuanya berasal dari Allah. Ini juga mengajak kita untuk mengakui peran Allah dalam hidup kita dan mengandalkannya sebagai sumber kekuatan dan berkat. Keempat, kepercayaan penuh kepada Allah. Dengan mengakui bahwa setiap kebaikan datang dari Allah, kita dipanggil untuk memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Hal ini mencakup keyakinan bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita butuhkan dan bahwa Dia adalah Bapa yang baik yang peduli terhadap anak-anaknya. Kelima, keteladanan dalam memberi. Pernyataan ini juga dapat menginspirasi kita untuk menjadi seperti Allah dalam memberi. Jika setiap pemberian yang baik berasal dari Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, memberikan kebaikan dan anugerah kepada sesama dengan sukarela dan tanpa pamrih. Karena itu, dengan renungan ini, kita dapat memperkuat iman kita, meningkatkan rasa syukur, dan menumbuhkan sikap yang penuh kasih dan kedermawanan dalam hidup kita. Berbahagia dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati, bukan karena situasi. Situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan. Punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Secara umum, siapapun pasti menyetujui bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab di manakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada, bukan? Tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada nas hari ini sesuatu yang menarik, yakni, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Bagaimanakah dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Yakobus menyebut bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Selanjutnya, ketekunan menghasilkan buah yang matang, yakni menuju ke arah kesempurnaan iman. Dengan demikian kita menemukan suatu simpulan pertama, yakni ketika menghadapi penderitaan hidup, orang percaya haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Kedua, Rasul Paulus menyebut lebih detail tentang kondisi ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka kita menemukan simpulan ketiga, yakni mereka yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos uji dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat ini akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan," menggunakan kalimat, "hendaklah kalian merasa beruntung." Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung karena terpilih dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Selain itu, nas hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam pencobaan, ujian, masalah dan keterbatasan apapun yang kita alami, kita harus dapat memutuskan untuk bahagia. Artinya ketika ujian seperti halnya COVID-19 saat ini, yang membatasi aktivitas kita,
tetap putuskan untuk bahagia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia, apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita, sehingga muncul ketekunan, kearifan, dan karakter yang baik. Pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita. Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi yang kita hadapi. Jika tujuan pencoba adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena, setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik. Untuk dapat melakukan semuanya itu, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup, maka orang percaya memerlukan hikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah, setiap pribadi yang mengalami pencobaan, tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Karena itu, tetaplah berbahagia walau kondisi dan situasinya tidak nyaman dan menyenangkan. Doa pembuka. Kristus Tuhan, terima kasih setiap waktu dan masa yang telah, sedang, dan akan kami lalui. Sebentar lagi kami akan membaca firman dan renungan pada hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat menghayati dan melakukannya setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Jika ada pertanyaan yang diajukan kepada kita, apakah yang menurutmu menjadi pemberian Tuhan yang baik dan sempurna di dalam kehidupanmu? Mungkin kita akan menjawabnya dengan berbagai pernyataan yang dipenuhi dengan berbagai nilai, keinginan, kebutuhan dan cara pandang yang kita miliki tentang hal yang bagi kita baik dan sempurna. Biasanya hal baik dan sempurna cenderung digolongkan sebagai pengalaman yang menyenangkan, membawa tawa, sukacita, indah, dan tidak membawa penderitaan, rasa sedih, dan sakit. Lalu jika hal sebaliknya ditanyakan kepada kita, apakah buruk apa yang menurutmu pernah atau sedang terjadi di dalam kehidupanmu? Kita juga akan memberi jawaban yang beragam. Misalnya hal buruk selalu digolongkan sebagai pengalaman yang menyakitkan, tidak menyenangkan, gagal, rasa sakit, penderitaan, lara, atau duka cita. Pengalaman-pengalaman buruk tersebut sering menjadi pengalaman yang tidak menguntungkan, merugikan, bahkan menyakiti kehidupan kita. Ayat bacaan kita pada hari ini memberi kekuatan dan pengharapan bagi kita karena menyatakan bahwa pemberian Tuhan itu selalu baik dan sempurna. Dengan kata lain, kita diajak untuk membuka cara berpikir baru bagi kita bahwa dalam semua kesempatan, pengalaman keberhasilan bahkan penderitaan dan kegagalan perlu kita lihat melalui kacamata iman orang percaya yang mengajak kita untuk dapat memahami bahwa semuanya adalah pemberian yang membawa kebaikan dan sempurna di hadapan Allah Bapa. Cara pandang ini mungkin sulit kita pahami apalagi lakukan. Namun, melalui iman dalam Roh-Nya, Allah Bapa selalu memberikan yang terbaik, tepat, dan benar bagi setiap manusia yang dikenal, diciptakan, dan dipeliharanya. Karya Allah ini akan memimpin dan memulihkan setiap manusia yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, agar dilepaskan dari kegelapan dalam rancangannya yang penuh kekuatan, pengharapan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Ayat yang menjadi bacaan pada hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam iman, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ayat ini mengajak dan mengingatkan kita untuk 1. Menyadari bahwa pemberian hidup yang bermakna, terindah, termahal, dan sempurna itu ada dalam keselamatan hidup yang datang dari Allah Bapa.
hal ini sesungguhnya dapat mendorong gairah dalam kehidupan kita. 2. Sepenuhnya memiliki pengharapan akan janji dan penyertaan hidup dari Tuhan sekalipun kita tetap harus berhadapan dengan berbagai pergumulan dan perjuangan hidup yang datang silih berganti. Di dalam hal ini Tuhan tidak berjanji untuk selalu memberi awan yang cerah sebagai tanda akan berkat dan penyertaan-Nya, karena ada kalanya kita merasakan hidup yang seolah ada di dalam awan yang begitu mendung, bahkan mungkin hujan dan badai yang keras. Dalam setiap masa, kondisi, dan keadaan yang kita alami, kita perlu mengingat bahwa janji Tuhan untuk menyertai dan memberkati kita adalah ya dan amin. 3. Memperlihatkan bahwa Yakobus mengajarkan sukacita dan kebahagiaan bagi kehidupan kita karena pemberian dan anugerah sempurna yang Tuhan berikan bagi kita. Namun sukacita tersebut akan senantiasa menyertai kehidupan jika kita senantiasa merawatnya dalam spiritualitas iman yang kita bangun dalam keseharian hidup kita. Itu sebabnya Yakobus ayat 18 yang menjadi kelanjutan dari ayat bacaan kita pada hari ini memanggil setiap orang percaya untuk mengalami proses pertumbuhan iman yang semakin matang dalam keseharian hidup. Itu sebabnya kita perlu selalu menjaga hati dan menjauhkannya dari kuasa dosa. 4. Memahami bahwa kegagalan, penderitaan, dan rasa sakit yang kita alami juga adalah bentuk kebaikan Tuhan yang menumbuhkan dan menyempurnakan kehidupan kita. Apa artinya dosa mendatangkan kematian? Kitab Yakobus memberi kita wawasan yang berguna tentang sumber godaan dan perkembangannya menjadi dosa. Kemudian datang peringatan bahwa, jika tidak dikendalikan, dosa melahirkan kematian. Bagian ini dimulai dengan pengajaran Yakobus bahwa Allah bukanlah sumber godaan. Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan, dan Dia tidak mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan. Bukan kehendak Allah bahwa kita berdosa. Kemudian Yakobus menjelaskan dari mana godaan sebenarnya berasal. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kemudian, setelah keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan setelah dosa itu matang, ia melahirkan kematian. Jadi, godaan terjadi ketika keinginan di dalam diri kita menerima dorongan untuk bertindak. Keinginan itu sendiri mungkin tidak berdosa, tetapi dapat menimbulkan dosa jika ditindaklanjuti, atau, dalam kasus dosa hati, keinginan itu sendiri, yang dibiarkan bertahan, adalah dosa. Godaan adalah tahap pertama dalam proses yang dijelaskan Yakobus. Godaan yang mendatangkan dosa adalah tahap kedua. Tahap ketiga adalah ketika dosa mendatangkan kematian. Ini terjadi ketika dosa telah dewasa, yang menunjukkan bahwa kematian mungkin tidak terjadi dengan segera. Tetapi itu pasti akan terjadi, kecuali ada sesuatu yang mengganggu prosesnya. Kematian, yang dimaksud Yakobus tampaknya adalah pemisahan kekal dari Tuhan di neraka. Ada pengertian di mana kematian dapat merujuk pada pemisahan yang lebih langsung dan relasional dari Tuhan. Dan, tentu saja, kematian juga dapat merujuk pada penghentian kehidupan fisik, tetapi referensi Yakobus adalah pada dosa yang menjalankan jalannya sepenuhnya. Akhirnya adalah kematian. Dosa mendatangkan kematian sebagai konsekuensi alami. Kematian mengikuti dosa sebagaimana malam mengikuti siang. Karena upah dosa ialah maut, Allah adalah hidup. Pemberontakan terhadapnya secara alami akan menuai akibat dari kehidupan yang berdosa. Kematian telah datang kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa mendatangkan kematian dan merupakan satu-satunya hal yang dapat ditimbulkannya. Dalam Paradise Lost, buku kedua, John Milton mempersonifikasikan dosa sebagai penyihir ular yang duduk atau tegak di gerbang neraka, dan menyimpan kunci yang mematikan. Putranya, ia hanya dapat memiliki satu, adalah kematian, hitam seperti malam, atau ganas seperti 10 amarah, mengerikan seperti neraka. Yesus bertanya,
Apakah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Dan prinsip menabur dan menuai ditemukan di seluruh kitab suci. Kita tidak dapat berharap untuk berbuat dosa dan menerima berkat. Jika kita membiarkan dosa menjadi dewasa, kematian akan mengikutinya. Dosa mendatangkan kematian sebagai bagian dari penghakiman Allah. Pada hari murka Allah, penghakimannya yang adil akan dinyatakan. Allah mencatat, dan hukumnya yang tidak dapat diubah adalah bahwa orang yang berbuat dosa harus mati. Tujuan Yakobus dalam merinci bagaimana dosa mendatangkan kematian adalah untuk menunjukkan bahwa Allah bukanlah penulis godaan atau dosa. Sebaliknya, Allah adalah sumber kehidupan. Kontrasnya dibuat dalam Yakobus 1 ayat 18 berkata, "Karena atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi semacam buah sulung di antara ciptaannya. Dosa mendatangkan kematian, tetapi Allah mendatangkan kehidupan." Untuk pujian kekal bagi kemuliaannya, Allah telah menghentikan proses godaan, dosa, kematian. Ada pengampunan yang tersedia di dalam Kristus. Dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami menuruti hawa nafsu daging kami dan menuruti kehendak dan pikiran kami yang jahat. Sama seperti orang-orang lain, pada hakikat kita memang patut dimurkai. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tuhan kita, pencobaan masih dapat mendatangkan dosa, tetapi dosa, jika dibatalkan oleh darah Kristus, tidak akan lagi mendatangkan kematian. Setiap orang yang meminta akan menerima. Matius pasal 7 pada perjanjian baru dalam Alkitab dipercayai ditulis berdasarkan kesaksian Rasul Matius, salah satu dari 12 murid Yesus. Pasal ini dibagi menjadi 29 ayat. Matius pasal 5 sampai pasal 7 merupakan suatu khotbah panjang yang diberikan Yesus di atas Bukit Galilea, sehingga bagian ini dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Dalam Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini juga memiliki 3 perikop, yaitu hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, dan hal pengabulan doa. Tetapi seperti dalam tema khotbah ini, setiap orang yang meminta akan menerima, dan mengarahkan kita untuk berfokus dalam ayat 7 sampai 11. Siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapatkan, siapa yang mengetuk akan mendapati pintu terbuka baginya. Sulit untuk menyangkali keindahan dan kekuatan dari teks ini. Salah satu hal yang sederhana, tetapi sering dilupakan oleh banyak orang. 3 kata kerja muncul, ayat 7. Mintalah, carilah, ketuklah. Pengulangan ini sebagai penekanan. Ini merupakan perintah yang sangat penting. Oleh karena itu perikop ini mengajak seluruh umat, perintah untuk berdoa. Doa salah satu aspek penting bagi kehidupan orang Kristen, terlebih kehidupan orang beriman, karena iman Kristen adalah doa. Doa bukan hanya sekedar menutup mata dan melipat tangan, tetapi doa merupakan bentuk percakapan yang diungkapkan kepada Tuhan ketika kita merasakan rasa syukur, pujian, atas penyertaan Tuhan Allah lewat tuntunan Roh Kudus dalam setiap aspek perjalanan kehidupan orang Kristen, serta ketika dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, karena doa merupakan napas bagi setiap orang yang percaya. Penjelasan Nats dalam Injil Matius 7 ayat 1-11 ini,
merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Dalam nats ini juga terbagi 3 perikop sebagai berikut. Jangan menghakimi. Perintah Yesus untuk jangan menghakimi menjadi hal yang menarik kita renungkan. Sikap menghakimi. Yang dimaksud dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain, mengkritik orang lain. Menghakimi atau mencari kesalahan tidak sama dengan menegur. Menegur dilakukan dengan tujuan memperbaiki, namun menghakimi hanya bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Jangan menghakimi juga bukan artinya kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik kesalahan orang lain. Jika kita melihat dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik orang Farisi. Yang diajarkan oleh Yesus sebenarnya untuk tidak mencari kesalahan orang lain, dahulukan untuk melihat kepada diri kita sendiri dan sadarilah siapa kita di hadapan Tuhan. Ada kalanya seseorang memiliki maksud tersembunyi ketika ia mencari-cari kesalahan orang lain. Sering orang cenderung menjadi tidak jujur ketika ia menghakimi orang lain. Ia terlalu kritis terhadap kelemahan kecil dalam setiap kehidupan di sekelilingnya. Dalam hal ini Yesus menasihatkan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hanya Allah yang memiliki wewenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak menghakimi, karena Ia Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya hakim yang jujur dan benar dalam penghakimannya." Penghakiman bukan hak kita. Janganlah tempatkan diri kita di tempat yang tidak seharusnya. Jika kita mengambil tempat Allah sebagai hakim, maka Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari diri kita dengan standar yang kita pakai, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Padahal, bukankah kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa? Janganlah menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri. Kalaupun kita melihat kesalahan orang lain adalah lebih baik bila kita bergumul dan mendoakannya daripada menghakiminya. Yang kudus dan berharga, Yesus memberitahu agar semua pengajaran yang Dia sampaikan tidak diberitakan kepada orang-orang yang tidak menghormati firman-Nya, karena mereka menolak, menyia-nyiakan, bahkan mungkin melecehkan firman-Nya dengan membantah dan menyerangnya, karena firman-Nya yang kudus dan berharga. Hal pengabulan doa, Matius 7 ayat 7-11 adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang membahas ajaran tentang doa. Dalam ayat 7-8, Yesus mengatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan untuk setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan." Ayat-ayat ini menyiratkan bahwa jika kita meminta, mencari dan mengetuk dengan tekun dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dalam hal pengabulan doa, ada yang perlu diperhatikan. Pertama, doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita memohon sesuatu kepadanya sesuai dengan kehendak-Nya, maka Ia akan mendengarkan kita. Kita tidak bisa meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, atau yang tidak baik untuk kita atau orang lain. Kedua, kita harus memohon dengan iman yang kuat seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan berusaha untuk memenuhi kehendak-Nya. Jika kita hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka Allah akan lebih cenderung untuk mengabulkan doa kita. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Renungkan, dari nats firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang mengatakan, setiap orang yang meminta akan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa nats ini mengajarkan agar kita meminta, mencari, dan mengetuk, dan bahwa Allah akan memberikan kepada kita, menjawab kita dan membukakan pintu bagi kita. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, meskipun jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Surat Yakobus menuliskan dengan tegas kepada kita bahwa dosa melahirkan maut. Tentang dosa, Rasul Paulus pernah menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat Roma, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Awal mula dosa masuk ke dalam dunia adalah ketika manusia lebih memilih untuk memuaskan keinginan dagingnya dibandingkan dengan menaati perintah Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas menekankan, bukan hanya dosa masuk ke dalam dunia, maut juga turut masuk oleh karena dosa, dan maut itu menjalar kepada semua orang, termasuk kita pada hari ini. Pertama, oleh karena dosa, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Tuhan Allah adalah sumber kehidupan kita. Rusaknya hubungan kita dengan Tuhan berakibat fatal bagi kehidupan rohani kita, yaitu maut. Bayangkan, di suatu hari yang panas dan terik, tiba-tiba aliran listrik terputus, lampu penerangan padam dan mesin pendingin ruangan pun tidak nyala. Bukankah ini suatu malapetaka? Jika hubungan kita dengan Tuhan terputus, ini adalah sebuah malapetaka bagi diri kita. Kedua, oleh karena dosa, hubungan manusia dengan manusia menjadi rusak. Oleh karena godaan dosa, akhirnya Kain membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Janganlah kita menganggap enteng godaan dosa. Pada hari ini, oleh karena dosa, hubungan sesama jemaat dalam gereja bisa menjadi rusak. Kehidupan bergereja tidak berarti kita hanya memusatkan hubungan kita sendiri dengan Tuhan, mengabaikan hubungan dengan sesama. Tidaklah demikian. Sesungguhnya, jika kita mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang lain, kita sudah berdosa. Penulis surat Ibrani menasehatkan kita untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan dalam surat Yakobus, ada tertulis, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka, jika kita tidak dapat hidup damai dengan orang lain, apalagi dengan sesama saudara-saudari seiman, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Hubungan antar sesama manusia sebenarnya memiliki kaitan yang erat pada hubungan kita dengan Tuhan. Jikalau dalam gereja, tidak ada keharmonisan antara satu dengan yang lain, kita sudah berdosa. Apakah yang harus kita lakukan terhadap dosa? Singkirkanlah. Mari kita ambil sebuah contoh. Tahukah Anda betapa dahsyatnya pengaruh dari rayap? 3 ekor rayap yang berkeliaran dalam sebuah ruangan. Kelihatannya hanya permasalahan yang sepele dan tidak merisaukan. Namun, jika didiamkan beberapa lama waktunya sampai mereka berkembang biak dalam jumlah banyak, akhirnya seluruh ruang dalam rumah dirayapi. Ini namanya malapetaka. Jangan hanya kita melihat tampak luar rumah yang bagus dan megah, tetapi kerangka di dalamnya justru sudah rapuh akibat rayap. Demikian pula halnya dengan dosa. Secara tampak luar boleh jadi kita aktif berkebaktian, melayani, bahkan berdoa dengan berbahasa roh. Tetapi bagaimana dengan isi hati dan pikiran kita? Jangan-jangan sudah dirayapi oleh godaan dosa dan kita masih belum juga menyadarinya. Ingatlah bahwa dosa akan menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dosa akan membawa kita kepada maut. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu.
di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.